Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya. Hubungan percintaan di antara kalian. Aku shuffle dulu kartunya, kita langsung mulai ya. So, let's get started. Terima kasih, alam semesta. Celtic Crossbred untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi dan atau energi yang ada sejauh ini. Sejauh para penonton video ini menonton video ini. Terima kasih, alam semesta. Oke, let's see. Kita punya Nine of Wands. Kita punya The World. Kita punya Seven of Swords. Kita punya The Magician. Kita punya Queen of Wands. Kita punya Queen of Cups. Kita punya The Tower. Kita punya The Hangman. Kita punya Knight of Cups. Dan yang terakhir kita punya kartu Four of Cups, gitu ya. So, Libra, sebelumnya terima kasih alam semesta. So, Libra, gimana sih hubungan kalian gitu ya, hubungan kamu dengan si dia? Aku melihat sepertinya hubungan kalian itu sekarang sedang renggang gitu ya. Sedang ada jarak atau batas, ada dinding yang kalian berikan antara satu sama lainnya. Possible sedang tidak intens komunikasinya atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali gitu. Apa penyebabnya? Aku melihat ada beberapa penyebab di sini. Yang pertama aku melihat sepertinya ada keterkaitan dengan karir gitu ya, antara kamu atau dia yang sedang sibuk di karir, tapi ada isu terkait karir, terkait pekerjaan. Itu yang pertama. Kalau kamu tidak resonate dengan karir gitu ya, dengan permasalahan seputar karir, aku melihat ada permasalahan gitu ya, antara permasalahan di antara kalian berdua atau permasalahan pribadi tapi berdampak ke hubungan kalian. Permasalahan pribadi contohnya dia punya trauma dengan mantannya atau dia punya unfinished business dengan mantannya atau kamu yang punya unfinished business dengan mantan, tapi namanya juga unfinished business gitu ya, masih terbawa sampai sekarang ini, makanya berdampak ke hubungan. Namun intinya ada permasalahan gitu ya, baik permasalahan di antara kalian berdua yang belum selesai atau masih terungkit sampai sekarang ini, atau permasalahan pribadi kamu atau permasalahan pribadi dia yang masih terbawa sampai sekarang ini tapi berdampak ke hubungan kalian gitu ya. Nah,
Itu udah dua masalah tuh. Yang pertama adalah ada masalah karir, yang kedua ada permasalahan di dalam kalian atau di luar kalian tapi berdampak ke dalam kalian gitu ya. Yang ketiga aku melihat sepertinya kalian LDR. Ada beberapa dari kalian atau bahkan banyak yang di sini yang LDR gitu ya. Yang LDR possible luar negeri, Indonesia dengan luar negeri, atau bisa juga di dalam Indonesia beda kota gitu ya, tapi intinya ada jarak di sini, LDR di sini gitu ya, sehingga menyulitkan terjadinya komunikasi atau pembenahan hubungan kalau lagi ada masalah gitu ya. Aku juga melihat sepertinya permasalahan ini, apapun itu, sedikit banyaknya itu karena antara kamu atau dia ada yang egonya cukup tinggi di sini. Karena kenapa aku bilang egonya tinggi? Contoh, kamu tahu dia nggak suka diperlakukan sedemikian rupa, tapi kamu masih lakukan itu. Atau sebaliknya, dia tahu kamu nggak suka diperlakukan sedemikian rupa, tapi masih kamu lakukan. Ibaratnya bebal, keras kepala. Tahu sih harusnya begini, tahu sih harusnya nggak begitu, tapi masih dilakuin. Tapi masih nggak dilakuin. Contoh seperti itu gitu ya. Ada permasalahan-permasalahan di sana. Ini general reading, ambil informasi yang resonate. Aku menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini gitu ya. Intinya ada permasalahan di mana permasalahan ini sepertinya bukanlah permasalahan baru. Dalam artian, aku melihat permasalahan ini udah cukup dari sebelum-sebelumnya udah ada gitu ya. Bukan permasalahan yang baru-baru banget gitu. Karena kita punya kartu Seven of Swords di kartu pasnya. Dan Seven of Swords beserta Nine of Wands ini punya energi yang mirip-mirip. Sama-sama melihat ke belakang atau ke kiri gitu. Ini kan kamera aku mirroring gitu ya. Ini sebenarnya dia melihat, ini kan kayak ke kanan gitu ya. Padahal dia ke kiri gitu. Kiri itu melambangkan masa lalu gitu. Jadi possible emang ada hal-hal dari masa lalu gitu. Possible ada hal-hal dari masa lalu atau baik masa lalu kalian berdua atau masa lalu pribadi tapi berdampak ke hubungan sehingga hubungan jadi terkendala gitu. Nah, aku melihat in the immediate future atau di dalam waktu dekat ke depan gitu ya, waktu dekat ke depan hubungan akan seperti apa? Hubungan masih akan belum akan stabil gitu. Hubungan belum akan stabil karena cenderung masih naik dan turun. Kalau kamu lihat simbol infinity gitu ya, ini tuh melambangkan naik dan turun. Dalam artian ya hari ini baik, tiba-tiba ntar berapa jam atau berapa hari kemudian bisa nggak baik lagi, dikarenakan ya egonya baik dari kamu atau dia masih tinggi. Masih ada pemikiran-pemikiran seperti ini ke depannya. Ya gue sayang sih, cinta sih, tapi ya kenapa juga gue harus perjuangin? Toh LDR, toh dulu pernah begini, dulu pernah begitu, toh kita jauh, toh begini begitu. Jadi banyak sekali alasan, banyak sekali pertimbangannya yang pada akhirnya membuat hubungan naik dan turun. Naik dan turun dikarenakan dari kalian ada yang bimbang. Perjuangin nggak ya? Bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak, perjuangin nggak ya, bukan bisa perjuangin nggak ya, beda gitu ya. Nah, kalau misalnya egonya egonya tidak dibenahi, egonya tidak dikurangi, tidak dikontrol, baik dari kamu atau baik dari dia gitu ya, hubungan kedepannya ya naik dan turun. Oke, hari ini baik, tapi kedepannya juga nggak bagus gitu. Karena kita punya kartu final outcome-nya itu Four of Cups. Final outcome ini kartu pada akhirnya hubungan kamu akan seperti apa. Dan hubungan kamu kalau misalnya permasalahan ego ini tidak dikontrol, tidak distabilkan ya, pada akhirnya renggang lagi, jenuh-jenuhan lagi, bete-betean lagi, ngambek-ngambekan lagi gitu. Jadinya kan kalau kan kita maunya hubungan yang nyaman, hubungan yang dewasa, tapi dengan adanya Four of Cups gini ya ini udah menandakan hubungan nggak dewasa gitu. Artinya ya harus di make sure bahwa baik dari kamu atau dia kontrol egonya gitu. Kalau kamu nggak merasa kamu egonya tinggi, Libra, maka make sure untuk jangan sampai ke depannya ego kamu akan tinggi dan mendominasi kamu gitu. Jangan lupa kalau kita adalah manusia, kita yang bisa mengontrol diri kita yang bisa mengontrol pikiran, ego, dan emosi kita. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai pikiran, ego, dan emosi yang kontrol kita. Ibarat kapal, kita tuh nahkodanya gitu. Jangan sampai kapal kita dibajak oleh pembajak laut gitu. Tapi ya kapal dikontrol oleh si nakoda pemilik kapal itu gitu ya. Nah, contohnya seperti itu, perumpamaan seperti itu. Oke, aku melihat, oke, Libra, sebenarnya kamu capek banget. Aku bisa melihat kamu capek banget, Libra. Queen of Cups gitu. Kamu sayang banget sama dia. Perasaannya masih ada untuk satu sama lainnya, tapi ya capek, makan hati. Makanya aku bilang, sayang-sayang, tapi kalau tidak ada kenyamanan,
tidak ada kestabilan. Untuk apa gitu kan. Nah, aku melihat itu di dalam hubungan kalian. Hubungan kan harusnya penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, tapi aku tidak melihat itu sekarang. Semua ketimpa. Kebahagiaan, keceriaan itu semua ketimpa oleh negativitas, oleh beban pikiran, beban hati, kemakan hati gitu. Jadi bener-bener sayang tapi ya nggak nyaman gitu karena kondisi susah, kondisi rumit gitu. Nah, aku melihat sebenarnya kalian masih menginginkan terjadinya komunikasi yang intens gitu. Aku melihat sebenarnya kalian masih menginginkan komunikasi yang intens, kalian masih menginginkan lamaran gitu atau rekonsiliasi gitu. Tapi satu sisi juga ada ketakutan, ada keraguan kayak, oke, memang sih kami mau komunikasi lagi, kami masih menginginkan terjadinya komunikasi. Aku masih mau dilamar dia, aku masih mau melamar dia. Tapi kalaupun komunikasi lagi, kalaupun melamar lagi, takut kalau misalnya hubungan stuck. Takut kalau hubungan gitu-gitu aja. Takut kalau hubungan minim perkembangan. Nah, ada ketakutan di sana. Ada pertimbangan di sana. Satu sisi punya harapan yang positif nih untuk hubungan. Tapi satu sisi lainnya punya ketakutan-ketakutan tertentu untuk hubungan. Gitu ya. So, saran untuk kamu, Libra, adalah buang egonya. Gitu. Ini kan saran untuk kamu. Jadi, possible memang aku melihat siapa yang egonya cukup tinggi di sini adalah kamu, Libra. Bukan berarti aku bilang dia tidak ego sama sekali gitu ya. Tapi pertama ini keluar saran untuk kamu. Artinya pasti kamu juga punya ego yang tinggi di dalam hubungan ini gitu. Kita nggak usah bicara dia dulu. Kita nggak usah bicara pasangan kamu, Libra. Tapi kita bicara kamu. Kenapa aku bicara kamu? Karena ini video untuk kamu dan kamu nonton video ini artinya kamu um, mau advice gitu, kamu mau berubah dan kita harus berubah, kita harus berkembang gitu. Bukan berarti aku memberi kamu advice lalu artinya aku bilang kamu salah, enggak sama sekali gitu. Advice itu bukan untuk orang yang salah atau benar aja, tapi advice itu harus didapatkan dan didengar untuk semua orang, termasuk untuk aku, karena pada dasarnya hakikat manusia itu adalah untuk berkembang, untuk selalu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika aku bilang ini adalah saran untuk kamu, lalu kamu menyalahartikan bahwa aku bilang kamu yang salah. Enggak sama sekali gitu ya. Aku melihat memang sepertinya di dalam hubungan kalian, kamu mempunyai ego yang cukup tinggi juga, Libra. Tapi bukan berarti dia tidak punya ego yang tinggi gitu ya. Baik lagi, ini saran untuk kamu, maka kita berfokus kepada kamu gitu ya. Nah, turunkan egonya gitu. Pembenahan hubungan kalian bisa terjadi, pembenahan hubungan bisa terjadi, tapi turunkan egonya. Artinya, nggak apa-apa nih kalau kamu mau menginisiasi komunikasi kepada dia. Kalau kamu no contact, atau kamu lagi renggang, nggak apa-apa nih untuk kamu yang intenskan komunikasi dulu. Nggak apa-apa nih untuk kamu yang memulai komunikasi dulu gitu. Karena memang aku melihat permasalahan kalian itu tidak akan cepat dan tidak akan mudah untuk dibenahi. Hubungan tidak akan berkembang dalam waktu cepat, tidak akan mudah. Tapi bisa kalau mau. Langkah pertama kalau mau turunkan dulu egonya gitu. Salah satu bentuk turunkan ego adalah coba komunikasi duluan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi make sure ketika kamu menghubungi dia, ketika kamu memutuskan untuk menghubungi duluan gitu ya, atau menginisiasi komunikasi yang lebih intens, make sure kamu sedang dalam kondisi keadaan yang stabil, baik pikiran ataupun emosi gitu ya. Kenapa? In case, just in case, kalau misal respon dia negatif atau respon dia tidak sesuai dengan harapan kamu, dengan ekspektasi kamu, kamu bisa menanggapi responnya dengan positif, dengan sabar, dengan tenang. Bayangkan kalau misalnya kamu menghubungi dia di saat kamu lagi unstable, di saat kamu masih emosional, lalu responnya nggak baik gitu, lalu kamu kepancing emosi, lalu kamu marah, lalu akhirnya berantem lagi kalian. Akhirnya hubungan makin complicated gitu kan, akhirnya hubungan semakin kurang baik. Nah, that's why penting banget untuk kita make sure diri kita stabil gitu. Kenapa bukan dia yang stabil? Kenapa bukan dia yang hubungin duluan gitu? Pertama, di antara kamu dengan dia, yang bisa kamu kontrol sepenuhnya adalah diri kamu sendiri. Kamu tidak pernah akan bisa mengontrol dia. Itu yang harus kamu tahu dulu, Libra. Gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa mengontrol siapapun selain diri kamu sendiri. Jadi kenapa enggak kita berfokus aja ke apa yang bisa kita kontrol. Ke pikiran kita, ke tindakan kita. Itu akan jauh lebih baik gitu ya. Dibanding kita terus-terusan berfokus pada berusaha mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. Jatuhnya kalau misalnya kamu memaksakan diri untuk mengontrol orang lain, mengubah orang lain gitu ya. Jatuhnya entar dia nggak nyaman,
ntar makin berabe hubungan, kondisi gitu. Kan kita nggak mau gitu ya. Aku juga tiba-tiba dapat channel message di mana aku harus menyampaikan pesan ini, di mana cinta itu atau hubungan percintaan itu bukan untuk saling mengubah, tapi untuk saling melengkapi. Jadi ketika kamu memacari atau menikahi seseorang, ketika kamu berhubungan dengan seseorang, maka yang harus kamu tanamkan di awal adalah kalau kamu ada tidak suka dengan sifat dan karakternya, yang harus kamu pahami adalah itu adalah sifat dan karakter yang akan kamu hadapi untuk selama-lamanya, selama berhubungan dengan dia, gitu. Kalau dia mau berubah, syukur, gitu. Good things. Tapi kalau dia tidak peka untuk berubah atau dia tidak mau berubah, maka gimana? Apakah kamu mundur langsung, gitu kan? Opsinya kan tinggal kamu mundur atau kamu bertahan demi dia, gitu. Right? Gitu ya. Oke, so aku akan ambilkan satu kartu tambahan gitu ya. Wait ya. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Tower ini. Satu kartu teratas. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Kita punya kartu fertility. Fertility ini dalam artian kematangan, kedewasaan gitu. That's why aku bilang, dengan kamu menurunkan ego kamu, dengan kamu melunturkan ego kamu, mengontrol kadar ego kamu agar lebih stabil, itu adalah bentuk kedewasaan. Ketika kamu lebih dewasa, ketika kamu lebih stabil, ketika kamu lebih grounded, maka kamu akan bisa melihat permasalahan kamu atau situasi kamu secara lebih jernih, lebih crystal clear gitu. Balancekan antara penggunaan logika dan penggunaan emosi gitu. Semua harus balance guys gitu. Jangan sampai ada yang lebih condong kemana atau condong kemana. Memang ada kalanya kita harus lebih menggunakan logika kita daripada emosi. Ada kalanya kita harus lebih menggunakan emosi dibanding logika. Tapi untuk kasus kamu, stabilkan keduanya. Ada beberapa kasus di mana kita harus menstabilkan kadar keduanya. Balance spirituality and practicality gitu. Dan untuk kasus kamu, hubungan kamu, kamu harus membalancekan pola-pola pikir dari sudut pandang logis dan juga pola-pola pikir dari sudut pandang emosi gitu ya. Karena hubungan bisa berkembang gitu, hubungan bisa berkembang. Dan kalau misalnya ada beberapa dari kamu yang bertanya, apakah akan bisa menikah? Untuk beberapa dari kamu nggak hanya menikah, punya anak pun bisa, hamil pun bisa. Tapi ya balik lagi aku bilang, tidak akan cepat, tidak akan mudah, tapi bisa gitu. Pertanyaannya apakah kamu mau atau tidak gitu. Karena basically kita manusia bisa ngapain aja guys. Tapi ya belum tentu kita mau. Jadi pertanyaan yang harus ditanyakan itu dan yang harus dijawab adalah mau atau enggak untuk bertahan. Gitu ya. Kalau misalnya Libra kamu merasa kamu tidak mau, kamu merasa kayak kamu nggak worth it nih untuk kamu perjuangin, nggak worth it nih untuk diinisiasi komunikasi kepada dia, maka better move on aja. Karena kalau misalnya kamu tidak memulai gitu ya, dan dia juga tidak memulai, atau dia secara terpaksa memulai gitu ya, pada akhirnya hubungan juga akan entar rusak lagi, entar kacau lagi, pondasinya nggak ada. Bangun kepercayaan terhadap satu sama lainnya. Bangun lebih kenali satu sama lain secara mendalam gitu. Terlepas dari kamu udah berhubungan berapa lama, udah kenal berapa lama gitu ya. Tapi setiap hari adalah pembelajaran yang baru. Setiap hari adalah momen untuk kita lebih mengenal satu sama lainnya lagi gitu ya.
Baik lagi, jangan sampai dipertahankan, tapi kalau permasalahan ini nggak diubah, permasalahan ini tidak diselesaikan gitu, apapun permasalahannya, ujung-ujung Four of Cups gitu. Ujung-ujung nggak bagus hubungan, jangan sampai seperti itu gitu ya. So, aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan gitu ya. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua, atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Libra, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya, atau bahkan zodiak berdua, atau bahkan zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, bisa saja tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, baik dari kamu, dari dia, dari berdua, atau bahkan pihak-pihak terkait apabila memang ada. Dan juga ada misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini general reading, ambil informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya gitu ya. So, kita mulai ya. Terima kasih alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. Kita punya J. Kita punya Maret. Kita punya E. Kita punya Agustus. Kita punya 5. Aku dapat channel message di mana untuk beberapa dari kalian, salah satu atau bahkan berdua terlalu kaku dalam menjalani hubungan, terlalu monoton. Coba untuk lebih santai, lebih chill, lebih relax gitu. Enjoy your relationship. Enjoy your life. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius. Jangan apa-apa dibawa amarah, jangan apa-apa dibawa emosi gitu. Belajar untuk lebih santai gitu ya. Capricorn, Gemini atau Gemini, 25, P, 15, Juni, Q, September, Aquarius, Juli, F, Leo, N, Desember, Oktober, V, Mei, Cancer. Aku dapat channel song gitu ya, channel song lagunya Avril Lavigne gitu ya, Avril Lavigne yang Fell in Love with the Devil gitu. Jadi emang possible beberapa dari kalian itu ada yang ngerasa kayak, kok gue suka sih sama maaf setan ini gitu. Ada yang seperti itu, ada yang kayak, kok gue jatuh cinta sih sama orang yang begini banget gitu. Kalau ibarat lagunya Avril Lavigne tuh kayak, kok gue jatuh cinta sih sama si setan ini, sama hantu ini gitu kan. Setan atau hantu kan representasi dari hal-hal negatif gitu kan. Nah, jadi itu ada yang merasa, kok aku cinta sih sama orang yang senegatif ini, sama orang yang gak baik seperti ini gitu. Untuk kamu yang merasa terpanggil, coba dengerin lagunya Avril Lavigne yang Fell in Love with the Devil. Possible dari lirik lagunya ada beberapa lirik yang bisa resonate atau bisa sesuai untuk kondisi kamu gitu ya. April, Aquarius, 29, M, Cancer, Januari, Juli, April, Juni, L, Februari,
Juni 16, 13, 16, 31, 24, J, lalu 4, Juli, Libra, kamu adalah Libra, dan kamu pasti berhadapan dengan sesama Libra gitu ya. Nah, Libra ini, aku dapat message gitu, Libra ini tuh di kartu tarot adalah kartu justice gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Apa sih yang kalian inginkan? Yang kalian inginkan tuh hanya kestabilan hubungan, kondisi yang stabil, kondisi yang pasti gitu. Nggak mau yang menggantung lagi, nggak mau lagi yang unstable atau yang goyang sana sini yang ngawang. Kalian tuh hanya menginginkan kestabilan, itu aja gitu. 14 Februari 12 April Desember Taurus Oktober W November Scorpio Mei 7 Juni A November Juni X, possible ada yang udah mantan-mantanan atau dalam artian kalau udah sempet pacaran lagi putus sekarang gitu ya. Aquarius Sagittarius A Gemini atau Gemini E November 3 Scorpio Juli Cancer Juni Oktober 9 Y 10 dan juga aku dapat message 6, angka 6 gitu ya. Possible tanggal 6 adalah tanggal yang akan spesifik untuk beberapa dari kalian gitu ya. So, Libra, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada berkata hal-hal yang kurang berkenan atau yang menyinggung, aku minta maaf. Aku tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Mohon maaf banget tenggorokan aku juga. Sekali lagi aku minta maaf dengan semua kendala yang ada, dengan semua perkataan yang salah apabila ada yang menyinggung gitu ya. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih sekali lagi juga. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini dan juga subscribe channel ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.